Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pekan ini masuk ke pertemuan ke-6 ya. Kemudian di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya telah menjelaskan tentang banyak sekali mengenai perjanjian, mengenai akta dan lain sebagainya sesuai dengan mata kuliah kita adalah perancangan kontrak. Ya, saya sudah menjelaskan tentang macam-macam perjanjian. Ya, ada perjanjian secara lisan, perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah perjanjian tertulis yang seperti apa? Yang dibuat di bawah tangan. Artinya apa? Dibuat di bawah tangan itu? Dibuat oleh para pihak. Dan yang kedua adalah perjanjian yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Yang biasa disebut dengan aktanya disebut dengan akta otentik. Ya. Nah, setelah kita tahu apa itu perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan lain sebagainya, maka sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana caranya membuat akta yang baik dan benar. Kita tadi sudah tahu bahwa ada perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dan ada di bawah tangan. Ya, di hadapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu tidak hanya notaris, ada PPAT, ya, ada pejabat lelang yang bisa menghasilkan akta yang disebut dengan risalah lelang, ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana caranya membuat akta-akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta otentik. Apa perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sedikit sepengetahuan saya, Bu, akta di bawah tangan itu tidak memiliki kekuatan yang sangat kuat, Bu. Nah, sedangkan kalau otentik itu memiliki lebih kuat nih ceritanya. Oh ya, jadi saya lengkapi ya, betul. Tetapi yang lebih tepatnya bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tapi kalau akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kenapa? Karena pada saat akta sebagai salah satu akta alat bukti diperhadapkan ke pengadilan, hakim melihat bahwa itu akta otentik, maka hakim tidak perlu lagi meragukan tentang isi akta itu, ya. Dan hakim tidak perlu lagi membuktikan alat-alat bukti yang lainnya, ya. Nah, kalau misalnya akta di bawah tangan, mungkin saja hakim akan meminta untuk dibuktikan apakah tanda tangan di dalam akta yang dibuat di bawah tangan itu betul ditandatangani oleh orang yang bersangkutan atau tidak, ya. Sekarang kita masuk ke kerangka akta notaris. Jadi akta notaris itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kepala akta, ya, kepala akta. Kemudian ada badan akta dan kemudian ada penutup atau akhir akta, ya. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Biasanya nanti kalau saya bilang UUJN, ya, berarti UUJN itu singkatan dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Oke, ya. Kemudian kepala akta. Kepala akta ini yang pertama adalah judul akta. Ingat, saya pernah jelaskan bahwa judul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian. Ya, tidak boleh kalau misalnya judulnya sewa menyewa, tapi isinya tentang jual beli. Ya, kalau misalnya judulnya sewa menyewa, maka isinya harus sewa menyewa. Ya, jadi itu tentang judul akta. Kemudian nomor akta. Ya, nomor akta notaris itu berurut setiap bulan. Contohnya, pada saat tanggal 1 Oktober datang A ke kantor notaris untuk membuat suatu akta, maka sebelum
sebelum orang tersebut datang tidak ada orang lain yang telah datang, maka nomornya akan menjadi nomor 1. Begitu selanjutnya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya pada akhir bulan, misalnya tanggal 30, sudah terdapat 30 nomor akta, masuk ke bulan November akan kembali di nomor 1. Begitu selanjutnya, itu yang ada di dalam akta notaris. Kemudian harus dicantumkan kapan akta tersebut dibuat, yaitu mengenai pukul atau jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun apa akta tersebut dibuat. Ya, jadi jelas. Kemudian nama lengkap dan kedudukan notaris serta wilayah jabatan notaris. Nama lengkap notarisnya siapa? Misalnya nama lengkapnya adalah Salsa siapa gitu ya. Terus wilayah jabatannya di mana? Wilayah jabatannya adalah misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap. Harus jelas. Siapa yang menghadap kepada notaris tersebut harus jelas. Namanya siapa? Dibuktikan dengan apa? KTP atau identitas, ya. Dibuktikan dengan identitas. Kita bisa melihat siapa yang datang kepada kita dengan melihat KTP-nya. Ya, namanya siapa, lahirnya di mana, pekerjaannya apa, kemudian alamatnya di mana, ya. Kemudian mengenai keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Artinya orang itu datang kepada seorang notaris itu dia apakah bertindak untuk diri sendiri atau dia bertindak berdasarkan kuasa, atau dia wakil dari suatu perusahaan, wakil dari suatu PT, ya. Kita sudah jelaskan tentang PT, ya. Nah, kemudian kalau misalnya seseorang mewakili PT datang ke notaris untuk membuat akta, maka yang datang itu siapanya PT? Direkturnya. Yang datang itu adalah direktur dari PT tersebut untuk membuat suatu perjanjian misalnya, ya. Ingat, karena kenapa bisa PT juga datang ke notaris untuk membuat akta? Ingat, PT termasuk ke dalam badan hukum. Badan hukum termasuk ada berapa subjek hukum? Yang pertama? Yang kedua? Badan hukum. Ya, jadi PT sebagai suatu badan hukum bisa melakukan perbuatan hukum, ya. Meskipun yang bukan badan hukum pun bisa melakukan perbuatan hukum, ya. Seperti itu. Tetapi ingat, kita tahu ada tanggung jawab yang berbeda antara badan hukum dan bukan badan hukum. Oke. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari saksi, ya. Maaf, salah ketik itu. Saksi pengenal jika ada. Saksi pengenal itu tidak mutlak harus ada. Contohnya misalnya, ya, A dan B datang menghadap kepada notaris untuk membuat suatu akta, tetapi A dan B ini diperkenalkan oleh C kepada notaris, maka C ini bertindak selaku saksi pengenal. Ya, itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan, boleh berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana jika saat akta dibacakan ternyata ada perubahan di dalam buku? Oh ya, makasih. Ya, oke, itu nanti kita bicara ya. Tetapi nggak apa-apa, saya jelaskan sekarang. Bagaimana caranya Ibu kalau misalnya, kan biasanya contohnya siapa namanya adik? Saya lupa. Asisa. Asisa itu mau buat perjanjian, ya, misalnya dengan Tari, perjanjian sewa menyewa. Asisa telepon Salsa sebagai notarisnya, Bu Salsa, Bu notaris, saya mau bikin perjanjian sewa menyewa. Pasti Salsa bertanya selaku notaris, coba kirim Ki KTP ta, kartu keluarga ta, apa yang mau disewa, misalnya gedung, ya, coba kirim Ki sertifikatnya dan lain sebagainya. Berapa lama kita mau sewa, toh, berapa harganya dan lain sebagainya. Itu data-data itu kemudian akan diketik oleh Salsa di dalam suatu akta. Kemudian dibacakanlah akta itu di hari yang telah diperjanjikan kapan Asisa sama Tari datang ke kantor notaris, ya. Kemudian
Asisa akan membacakan misalnya pada hari ini Senin tanggal 1 Oktober 2024 menghadap kepada saya Salsa notaris Parepare ya. Siapa? Asisa lahirnya di mana dan lain sebagainya. Tari lahirnya dan lain sebagainya. Kemudian bla 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 sudah dibaca. Nah, kemudian Salsa membaca bahwa sewa menyewa itu berlangsung dalam jangka waktu 1 tahun. Ternyata sebelum datang ke notaris, Asisah dan Tari telah sepakat untuk merubah jangka waktu yang tadinya 1 tahun menjadi 2 tahun, ya. Terus Asisah bilang, Bu notaris maaf, dirubah itu jangka waktunya jadi 2 tahun. Karena 2 tahun otomatis harga pembayaran sewa juga menjadi berubah ya. Maka di dalam akta notaris ada perubahan yang disebut dengan renvoy. Ya, renvoy itu adalah berubah akta yang telah dibuat oleh seorang notaris, tetapi tidak boleh dilakukan kalau akta tersebut sudah selesai dibacakan, sudah dibuatkan salinannya, sudah dikasih ke Tari, dikasih ke Asisah, tiba-tiba Salsa bilang, "Wih, saya mau rubah ini akta." Nah, itu tidak bisa. Kalau seperti itu nanti Tari harus datang lagi, Asisah harus datang lagi, dibikinkan berita acara. Tapi kalau selama masih dibacakan, itu bisa dirubah yang disebut dengan renvoy atau perubahan akta ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya membuat suatu renvoy. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa di dalam suatu akta notaris itu ada kepala akta, ada badan akta, dan ada penutup akta. Tetapi di antara kepala akta dengan badan akta ada yang disebut dengan premis. Ya, di antara kepala akta dan badan akta ada yang disebut dengan premis. Apa itu premis? Premis adalah penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya akta tersebut. Kalau kita baca suatu perjanjian, biasanya ada kata-kata bahwa, ya. Misalnya, bahwa Tuan A adalah pemilik dari sebuah mobil Mercedes atau Alphard, ya, tahun sekian dan lain sebagainya. Bahwa Tuan B bermaksud untuk membeli mobil tersebut. Ya, maka dari apa yang telah diuraikan di atas, para pihak telah sepakat untuk melaksanakan transaksi jual beli mobil. Nah, itu disebut dengan premis ya. Oke. Kemudian badan akta. Badan akta memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mewakili ya. Kemudian keterangan mengenai kedudukan bertindak. Ya misalnya tadi, Tari bertindak, Tari itu adalah direktur dari suatu PT. Maka Tari bertindak untuk PT tersebut ya. Atau misalnya tadi Asisah itu memiliki suami misalnya si B ya, maka nanti suaminya Asisah kalau misalnya yang menjadi objek dalam perjanjian itu termasuk dalam harta bersama, maka suami harus ikut menyetujui. Jadi dia kedudukannya adalah sebagai pemberi persetujuan. Ya, kalau misalnya pemberi kuasa, misalnya orang itu tidak bisa hadir, maka dia memberikan kuasa. Jadi keterangan bertindak ini atau kedudukan bertindak ini macam-macam. Ada bisa untuk dirinya sendiri, bisa sebagai wakil dari satu perusahaan, bisa berdasarkan suatu surat kuasa. Ya, oke. Kemudian yang keempat, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal. Oh ya, ini sudah ya. Oke, premis sudah, kepala akta sudah. Nah, sekarang ini awal akta tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, judul sudah bahwa judul harus mencerminkan isi akta, harus tegas, lugas, tidak multitafsir. Oke? Nah, judul harus bercerminan dari isi akta ya. Kemudian nomor akta tadi saya sudah jelaskan, jam, pukul, pencantuman tanggal, bulan, hari, dan tahun. Kalimat pada awal akta. Kalimat pada awal akta itu bisa bermacam-macam ya. Bisa menghadap kepada saya,
menghadap di hadapan saya, berhadapan dengan saya, telah hadir di hadapan saya atau hadir di hadapan saya. Karena apa? Karena seorang notaris wajib hukumnya untuk membacakan aktanya di hadapan kliennya. Wajib hukumnya. Jadi tidak bisa kalau misalnya tidak menghadap. Ya, misalnya tadi Salsa sebagai seorang notaris bikin akta sewa menyewa atas antara Asisah dengan Tari, tapi Asisah dan Tari tidak pernah datang menghadap di hadapan Salsa, tiba-tiba jadi aktanya, itu tidak benar. Karena apa? Karena ini tadi, ya, harus menghadap kepada saya, menghadap di hadapan saya, berhadapan dengan saya, telah hadir di hadapan saya atau hadir di hadapan saya. Sampai di sini ada yang bertanya? Jadi tadi saya